Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu mata kuliah PLKH Pidana. Mari kita saksikan sidang kami terkait penganiayaan. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum persidangan hari ini dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan yang diharapkan untuk dipatuhi oleh seluruh hadirin. Yang pertama, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat manapun yang membahayakan keamanan sidang. Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, berbicara satu sama lain, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Seluruh orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang mengaktifkan telepon seluler di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Dilarang berbicara, memberikan dukungan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan. Baik, selanjutnya para pihak, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum diharap untuk memasuki ruang persidangan. Apa jaksa penuntut umum sudah berkasnya sudah siap semua? Siap. Penasihat hukum apakah sudah siap semua? Baik, selanjutnya majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Minggu tanggal 8 Juni 2025, sidang Pengadilan Negeri Tangerang akan memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penganiayaan dengan register perkara nomor 780-B/PID-B/2025-PN atas nama terdakwa Rahmat Alan. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saudara Rahmat Alang ke ruangan persidangan ini. Pada terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum? Sudah, yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Sudah, yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, yang mulia. Silakan penuntut umum untuk dibacakan. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 383F6123EOH 202/2025. Terdakwa nama lengkap Rahmat Alan, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau keluarga negara Indonesia, tempat tinggal Tangerang, agama Islam, kerjaan swasta, pendidikan SMA. Isi dakwaan primari. Terdakwa Rahmat Alan alias Alan bin Ahmad Suryadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2004 bertempat di tangga darurat lantai 7 gedung PT Global Institute Nusantara Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa mengadili perkara dengan penganiayaan berat yang dilakukan dengan secara sebagai berikut.
sekitar pukul 17.20 WIB. Terdakwa Rahmat Alan alias Alan bin Ahmad Suryadi di tangga darurat lantai 7 gedung PT Global Inti Nusantara Tangerang. Rahmat Alan alias Alan bin Ahmad Suryadi melakukan penganiayaan terhadap Marlo Wijaya alias Marlo bin Agus Purnama, rekan kerjanya, dengan motif rasa iri dan sakit hati karena korban baru dipromosikan sebagai manajer divisi pemasaran. Sementara terdakwa yang sudah bekerja lebih lama tidak mendapatkan promosi. Rahmat Alan alias Alan bin Ahmad Suryadi dengan sengaja menganiaya korban, awalnya dengan tangan kosong, memukul wajah dan serta dada, kemudian menggunakan tongkat kayu yang dipukulkan ke kepala dan punggung korban hingga korban jatuh dan mengalami luka berat. Pada hari Selasa, 10 September 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, saksi pertama, Safina Diva alias Safina bin Asep, hendak pulang bekerja ketika tidak sengaja melihat pintu darurat lantai 7 terbuka yang biasanya ditutup. Saksi pertama, Safina Diva alias Safina binti Asep, mendengar suara minta tolong dengan nada rintih seperti kesakitan. Kemudian saksi satu, Safina Diva alias Safina bin Asep, mendekati dan membuka pintu darurat lantai 7. Saksi Safina Diva alias Safina binti Asep terkejut melihatnya. Awalnya saksi Safina Diva alias Safina bin Asep tidak mengetahui bahwa korban adalah Marlo Wijaya alias Marlo bin Agus Purnama. Ketika Safina Diva alias Safina bin Asep menemukan dompet, melihat identitas korban, yaitu Marlo Wijaya alias Marlo bin Agus Purnama. Kondisi korban ditemukan sudah tidak berdaya dan berlumuran darah. Dengan sigap saksi satu, Safina Diva alias Safina binti Asep menelpon ambulan. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit mitra keluarga. Oke, baik, terima kasih kepada penuntut umum dan kepada penasihat hukum. Apakah sudah sepakat dan paham apa yang sudah dibacakan penuntut umum? Oke, baik, untuk saudara terdakwa, surat dakwaan sudah dibacakan. Apakah saudara sudah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan tadi? Mengerti ya, Mulia. Oke, saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan kepada surat dakwaan penuntut umum? Saya akan sepenuhnya akan menyerahkan kepada tim saya. Oke, untuk penasihat hukum apakah akan mengajukan eksepsi? Iya ya. Oke, karena tidak mengajukan eksepsi maka sidang ditunda. Oke, untuk panitera minggu depan tanggal berapa? Tanggal 15. Oke. Para penuntut umum dan penasihat hukum untuk mempersiapkan pembuktian. Baiklah, sidang akan ditunda dan dilanjutkan tanggal 15 Juni 2025. Diperintahkan kepada terdakwa, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum untuk hadir yang sudah ditentukan. Dan untuk terdakwa tetap ditahan. Sidang hari ini ditutup. Sidang lanjutan dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penuntut umum, saksi-saksi penuntut umum, dan pemeriksaan terdakwa. Selamat pagi saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa sudah siap melaksanakan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Oke, persidangan hari ini adalah pemeriksaan pokok perkara saudara terdakwa. Silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Baik. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap dengan para saksi yang akan diajukan di dalam persidangan ini? Siap, Yang Mulia. Oke. Bagaimana penuntut umum? Apakah saksi sudah dihadirkan di ruang persidangan ini? Sudah, Yang Mulia. Oke. Untuk para saksi untuk dimohon masuk ke dalam ruang persidangan ini. Silakan untuk para saksi dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Untuk para saksi untuk menunjukkan identitas. Silakan duduk kembali. Oke, untuk saksi pertama yaitu bernama Hayatarisa, betul? Iya, betul, Tempat tanggal lahir Tangerang 21 Oktober tahun 2000, betul? Betul, Yang Mulia.
Jenis kelamin perempuan, betul? Betul ya, Bu ya. Oke, untuk saksi yang kedua bernama Safina. Betul. Tempat tanggal lahir Tangerang 13 November tahun 3000. Betul. Jenis kelamin perempuan, betul? Betul. Oke, sebelum kita mendengar keterangan Anda, maka akan disumpah terlebih dahulu untuk mohon berdiri panitera dan hakim anggota 1 untuk dibantu. Baik, sebelumnya saudara saksi, apakah betul saudara saksi beragama Islam? Betul. Baik, ikuti apa yang saya katakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, saudara saksi bisa. Baik, untuk saksi Hayatarisa untuk keluar terlebih dahulu karena kami akan periksa satu persatu. Nanti akan kami panggil kembali. Baik, saudara saksi Safina, apakah dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara siap untuk memberikan keterangan? Siap. Oke. Apakah saudara mengenal terdakwa Rahmat Alan ini? Mengenal yang mulia. Oke. Jika mengenal, kenapa Anda mengetahui jika terdakwa sebagai pelaku penganiayaan? Jadi pada saat itu saya saat ingin pulang kerja, saya melewati pintu tangga darurat yang biasanya itu tertutup dan pas saat itu terbuka. Jadi saya hampiri dan juga saya mendengar ada sedikit suara orang minta tolong dan meringis. Jadi saya menghampirinya. Pada saat saya menghampirinya, saya kaget karena saya melihat Rahmat Alan sedang memukul saudara Marlo, dipukul di bagian kepalanya juga, dan saya melihat saudara Rahmat Alan memukulnya itu dengan kayak tongkat besi ke kepala dan juga punggungnya sampai saudara Marlo itu terjatuh dan juga berdarah-darah di sekitar kepala. Oke, baik. Untuk hakim anggota 1 dan 2, apakah ada pertanyaan? Baik, saya ingin menanyakan selain Anda, apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut? Setahu saya tidak ada yang melihat. Baik, ketika Anda melihat saudara korban, apakah Anda melihat seberapa banyak bercak yang ada di daerah tersebut? Karena kan tadi dipukul memakai alat berat. Lumayan banyak yang mulia di sekitar kepala dan bercucuran ke lantai. Oke, untuk jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi Safina ini? Ada yang mulia. Silakan. Apa yang kamu lihat saat tiba di tangga darurat? Saya melihat pas saudara Rahmat Alan itu memukul di bagian kepalanya dan juga saya lihat dia memukul pakai tongkat. Apa kamu melihat dengan jelas? Lihat. Bagaimana kondisi korban setelah serangan itu? Korbannya masih jatuh dan nggak bisa bangun dan kayak minta tolong. Apakah sebelumnya mengenal hubungan antara korban dan terdakwa? Iya, mereka berdua rekan kerja. Apa yang Anda lakukan setelah kejadian tersebut? Saya minta tolong ke satpam dan juga memanggil ambulan dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Baik, cukup yang mulia. Oke, baik. Untuk penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saksi pertama ini? Ada yang mulia. Silakan. Kepada Ibu Safina, apakah Ibu yakin bahwa hanya oknum Rahmat Alan yang memukuli korban tersebut atau tidak ada teman-teman lagi? Yakin cuma satu Rahmat Alan saja yang memukul. Oke, baik. Saudara terdakwa, apakah saudara keberatan dengan keterangan saksi? Tidak, yang mulia. Apakah saudara terdakwa membenarkan keterangan dari saksi? Iya, yang mulia. Oke. Baiklah saudara saksi, keterangan dianggap cukup. Namun apabila kita akan memanggil keterangan Anda terlebih dahulu, apakah Anda akan hadir ke dalam persidangan ini? Hadir yang mulia. Oke, baik, sudah cukup untuk dipersilakan keluar dalam persidangan ini. Jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi kedua. Untuk saksi kedua dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, untuk saksi kedua bernama Hayatarisa. Iya.
Dalam keadaan sehat? Iya, sehat yang mulia. Apakah bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa yang mulia. Oke. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Rekan teman anak saya Marlon. Oke. Jika mengenal terdakwa, bagaimana Anda mengetahui Rahmat Alan ini sebagai terdakwa? Karena saya ditelepon dari Safina, teman rekannya Marlo, dan mengatakan bahwa Marlo dipukuli dengan Rahmat Alan. Oke, baik. Untuk hakim pertama dan yang kedua, apakah ada pertanyaan? Baik, yang saya ingin tanyakan, ketika Anda melihat anak Anda di rumah sakit, apa yang terjadi, kondisi apa yang sedang terjadi di rumah sakit tersebut? Pas saya datang ke rumah sakit dengan keadaan koma dan kepalanya dibalutin dengan sorban. Sebelumnya Anda sempat berbicara nggak dengan anak Anda yang menjadi korban tersebut? Sebelumnya ada, dia menceritakan bahwa si Ramadan ini saya tidak suka dengan anak saya Marlo. Sesuai dengan dakwaan, apakah betul saudara Marlo ini iri terhadap Alan karena promosi jabatan? Iya, betul. Ya. Oke, untuk jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi kedua ini? Ada yang mulia. Silakan. Baik, kepada saksi ibu korban, Ya. apakah Anda mengetahui bagaimana motif pelaku ini kepada anak Anda? Ya, dari keterangan Safina, Rahmat ini iri karena Marlo dipromosikan menjadi manajer, padahal dia lama bekerja di PT itu. Oke, bagaimana sih kondisi anak Anda ini setelah Anda tiba di rumah sakit tersebut? Dia sadar tapi lemah. Kepalanya dibalut perban, berdarah dari mengeluh nyeri dada. Dokter mengatakan ada retak tulang rusuk dan cedera di kepala. Apa permintaan Anda kepada pihak yang berwenang atas kasus anak Anda ini? Saya minta pelaku dihukum seberat-beratnya dan bertanggung jawab dan biaya pengobatan kepada Marlo kami. Baik, itu saja cukup yang mulia. Oke, baik. Terima kasih untuk penasihat hukum. Apakah ada pertanyaan untuk saksi kedua ini? Ada. Silakan. Ibu sebelumnya ibu sudah mengenali rekan kerja ibu itu rekan Alan atau tidak? Sebelumnya Maaf yang mulia, pertanyaan itu tidak masuk dalam dimohon untuk tenang untuk penasihat hukum terlebih dahulu. Lanjutkan. Karena sebelumnya saya tuh kenal, karena Marlo anak kami bercerita kalau Rahmat ini iri kepada anak saya, dan saya juga diceritakan dengan Safina Diha, rekannya Marlo. Oke, apa ada tanggapan? Menurut saya pertanyaan itu tidak usah ditanyakan. Oke, untuk saudara, keterangan Anda sudah cukup. Apabila nanti kita akan membutuhkan keterangan Anda lebih lanjut, apakah Anda bersedia untuk datang ke persidangan ini? Siap, bersedia. Oke, silakan keluar dalam persidangan ini. Terima kasih. Jaksa penuntut umum, apakah ada saksi lain? Ada yang mulia. Silakan dihadirkan. Untuk saksi ketiga dipersilakan memasuki ruang persidangan. Sebelumnya saya ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu. Atas nama Dr. Melinda Widya, betul? Betul yang mulia. Tanggal lahir Tangerang 7 September tahun 2000. Betul yang mulia. Jenis kelamin perempuan. Benar yang mulia. Oke, baik, sebelum kita mendengarkan keterangan untuk disumpah terlebih dahulu, mohon berdiri panitera dan hakim anggota 1 untuk dibantu. Baik, saudara saksi. Sebelumnya saya ingin mempertanyakan apakah betul saudara saksi beragama Islam? Benar yang mulia. Baik, ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar
dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, saudara saksi. Apakah saudara pernah jadi saksi ahli sebelumnya? Pernah yang mulia. Oke. Baik, dengan ini majelis hakim menyatakan saudara sah sebagai saksi ahli dalam persidangan ini. Apakah saudara mengenal terdakwa Rahmat Alan? Tidak yang mulia. Oke. Apakah saudara siap memberikan keterangan Anda? Siap yang mulia. Oke, baik. Untuk hakim anggota 1 dan 2, apakah ada pertanyaan? Baik, untuk saudara saksi, dalam hal ini Anda saksi ahli, betul? Betul yang mulia. Ahli forensik. Nah, sesuai keahlian saudara, bisa diceritakan apa yang terjadi dalam korban ini? Saya menemukan cedera kepala memar 3x2 cm di pelipis kanan dan bengkak di dahi. Konsisten dengan trauma benda tumpul, fraktur I3 ke 6 kanan akibat tekanan kuat. Memar linier 10 cm di punggung sesuai dengan pola pukulan pangkat besi yang mulia. Oke. Cukup. Untuk jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia, silakan. Baik, kepada saksi 3, bisakah Anda menjelaskan temuan utama dari pemeriksaan forensik yang Anda lakukan kepada korban? Bisa yang mulia. Jadi pas awal saya menemukan itu ada cedera kepala nomor 3x2. Itu yang luka yang disebabkan itu oleh pukulan tangan kosong untuk memar bagian wajah, terus benda tumpul panjang seperti tongkat besi untuk memar linier di punggung di fraktur I3. Apa mekanisme yang menyebabkan luka-luka tersebut? Pukulan tangan kosong sama tongkat besi. Apakah pola luka konsisten dengan alat bukti yang ditemukan di TKP itu? Dia memar linier di punggung dan fraktur I3 sangat spesifik untuk pukulan benda keras panjang seperti tongkat besi teleskopik. Apakah di situ ada indikasi korban melakukan perlawanan? Referensi di tangan kanan menunjukkan upaya menahan pukulan, tetapi tidak ada luka defensi lain yang signifikan. Baik, cukup yang mulia. Oke, baik, terima kasih. Untuk penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saksi ini? Cukup, oke. Baik, keterangan Anda sudah cukup, namun apabila kita membutuhkan keterangan Anda lebih lanjut, apakah Anda bersedia untuk datang ke persidangan ini? Bersedia yang mulia. Oke, baik. Untuk keluar ke luar persidangan ini, terima kasih. Baik, kepada saksi-saksi dari penuntut umum sudah selesai. Untuk selanjutnya pemeriksaan saksi dari penasihat hukum. Apakah penasihat hukum mengajukan saksi? Lanjutkan yang mulia. Silakan dihadirkan. Baik, untuk saksi untuk menyerahkan surat identitas terlebih dahulu. Saya akan bacakan identitas. Nama Duta Marani, betul? Betul yang mulia. Tempat tanggal lahir September 2000. Betul yang mulia. Oke, baik. Sebelum kita mendengar keterangan Anda terlebih dahulu untuk disumpah. Mohon untuk berdiri. Panitera dan hakim anggota 1 mohon dibantu. Baik, saudara saksi, sebelumnya apakah betul saudara saksi beragama Islam? Betul yang mulia. Baik, ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain yang sebenar-benarnya. Baik, saudara saksi bersama juga. Oke, baik. Untuk hakim anggota 1 dan 2, apakah ada pertanyaan untuk saksi dari terdakwa ini? Baik, ada ini yang saya tanyakan untuk konfirmasi pengetahuan majelis hakim juga dalam memutus perkara ini. Apakah saudara kenal terhadap saksi dari korban, Kenal, yaitu ya. Safina? Apakah betul saudara rekannya dari Rahmat Alan? Betul yang mulia. Nah,
tadi itu saudara saksi Safina itu memberikan keterangan bahwa tidak ada orang lain yang sekitar kejadian yang melihat korban maupun pelaku. Nah, apa yang terjadi kepada apa yang Anda lihat dalam kasus ini? Apakah Anda melihat dari korban tersebut memukul atau ada yang lain selain keterangan dari saudara saksi Safina? Tidak. Apa yang bisa Anda ceritakan dalam melihat kejadian dalam TKP tersebut? Perlu dipertimbangkan yang mulia bahwa terdakwa Rahmat Alan Kurniawan merupakan tulang punggung dari dua anak. Saat melakukan perbuatan tersebut, Rahmat Alan dalam kondisi tidak stabil karena tekanan pekerjaan, sehingga pada saat melakukan tersebut yang sudah dibacakan oleh JPU, Rahmat Alan dalam kondisi emosi dan tidak stabil. Tapi saat ini Rahmat Alan sudah mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya. Tekanan seperti apa yang terjadi kepada Rahmat Alan? Tekanan kerja seperti apa? Apakah gara-gara iri terhadap si korban? Ya, bahwa Rahmat Alan iri karena sudah lama bekerja namun tidak dinaikkan jabatan, sedangkan yang korban baru masuk tapi sudah naik jabatan. Oke, untuk penasihat hukum, apakah ada pertanyaan dari saksi terdakwa ini? Oke, untuk jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apa hubungan Anda dengan Rahmat Alan? Hanya teman saja. Teman apa? Teman di kantor. Sudah cukup? Oke, baik. Untuk keterangan saksi sudah cukup. Namun apabila kita membutuhkan keterangan Anda lebih lanjut, apakah Anda bersedia untuk datang ke persidangan ini? Oke, baik. Terima kasih untuk keluar di persidangan ini. Terima kasih. Pada hari ini, Senin tanggal 22 Juni 2025, sidang Pengadilan Negeri Tangerang akan memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penganiayaan dengan register perkara nomor 718-PN.B/2025-PN.Tangerang atas nama terdakwa Rahmat Alan. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Apakah dari penasihat hukum sudah siap? Siap yang mulia. Apakah penuntut umum sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Baik, penasihat hukum untuk dibacakan. Baik, izinkan saya membacakan nota pembelaan. Tim kuasa hukum terdakwa Rahmat Alan alias Alan bin Ahmad Suryadi. Perkara nomor reguler perkara nomor 718/B/2025/PN Tangerang. Untuk atas nama terdakwa, nama lengkap Rahmat Alan, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 21 tahun 5 Januari 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Tangerang, agama Islam, pekerja swasta, pendidikan SMA. Dengan ini saya tim penguasa hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut. Pendahuluan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan majelis hakim. Saya Maulia Kofifa SMH selaku kuasa hukum dari terdakwa sebagai penasihat hukum tergugat. Sesuai dengan nomor kuasa nomor 9/B/2025/PN Tangerang. Izin menyampaikan nota pembelaan atas nama terdakwa Rahmat Alan alias Alan bin Ahmad Suryadi. Dengan ini menyampaikan nota pembelaan atas dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHP. Dalil ini disusunkan bukan untuk membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan untuk mengurai secara objektif dan profesional fakta hukum, keadaan terdakwa serta pertimbangan yuridis dan sosiologis yang relevan demi tegaknya keadilan yang ada. Lalu ada fakta hukum, terdakwa tidak menyangkal adanya peristiwa penganiayaan terhadap korban Marlo Wijaya, namun saat menyesalkan mengakui dan perbuatannya sebagai tindakan spontan tanpa rencana dan dipicu oleh tekanan psikis berat yang dialami lingkungan kerja. Berdasarkan surat dakwaan, diketahui motif terdakwa adalah rasa kecewa, iri terhadap promosi jabatan korban. Motif ini tidak menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindakan berencana,
melainkan bersifat emosional sesaat yang dilakukan hukum dikenal sebagai voluntas brevis, yaitu kehendak singkat dalam tekanan. Selanjutnya ada pertimbangan yang mengurangi pertanggungjawaban pidana. Kami mohon majelis hakim untuk mempertimbangkan hal-hal berikut. Yaitu pertama, adanya terdakwa adalah pelaku pertama kali yang tidak memiliki catatan kriminal atau non-residivis. Yang kedua, usia beliau masih sangat muda, yaitu 21 tahun dan masih memiliki masa depan yang panjang. Dan yang ketiga, terdakwa menunjukkan penyesalan mendalam dan bersedia bertanggung jawab secara moral ataupun material kepada korban. Yang keempat, perbuatan dilakukan dalam keadaan emosi labil tanpa rencana sebelumnya akibat tekanan psikologis di tempat kerja. Yang terakhir, kelima, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Selanjutnya ada analisis yuridis. Pasal 351 ayat 2 KUHP mengatur penganiayaan berat. Namun dalam penerapan pidana Mahkamah Agung telah menekankan perlunya analisis mendalam atas intensi pelaku, alat yang digunakan serta akibat yang ditimbulkan dalam perkara ini. Tidak ditemukan niat pembunuhan atau berencana sebelumnya. Lalu ada tongkat besi teleskopik digunakan secara spontan dan tidak dibawa sejak awal bekerja. Dan ada korban yang diselamatkan kini dalam pemulihan meski mengalami luka berat. Dalam yurisdiksi peristiwa serupa dihukum dengan pidana percobaan atau rehabilitasi, bukan penjara penuh, terutama jika pelaku muda dan menyesal. Dan ada permohonan kuasa hukum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yaitu menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atau jika memungkinkan berupa pidana bersyarat, yaitu pidana percobaan. Dan ada pertimbangan usia, penyelesaian etikat baik untuk berdamai, serta keinginan tulus memperbaiki diri sebagai dasar keinginan. Dan yang terakhir, menjadikan perkara ini sebagai bentuk koreksi dan pembinaan, bukan penghancuran masa depan seorang pemuda yang kelam. Yang terakhir ada penutup, dan kami percaya kepada Yang Mulia atas memutuskan perkara ini keadilan yang substantif, tidak hanya intelektual. Kami menaruh harapan besar pengadilan ini menjadi penghayaman bukan sekedar penghukuman. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih penasihat hukum. Apakah jaksa penuntut umum ada tanggapan? Oke, pemeriksaan terdakwa telah usai. Untuk selanjutnya pembacaan putusan yang akan dilaksanakan seminggu setelah sidang ini. Panitera, sidang selanjutnya tanggal berapa? Tanggal 29 ya. Baik, sidang akan ditunda dan dilanjutkan hari Senin tanggal 21 Juni 2025. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan. Sidang ini ditutup. Sidang 5. Pembacaan putusan. Akan memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penganiayaan dengan register perkara nomor 718-PID-B/2025-PN atas nama terdakwa Rahmat Alan. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Apakah terdakwa sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap ya, Pak. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap mengikuti persidangan ini? Sudah, Yang Mulia. Untuk selanjutnya, apakah penasihat hukum sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Sudah, Yang Mulia. Baik, sesuai agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini. Dan kami akan membacakan putusan ini mulai mempertimbangkan hukum. Bagaimana jaksa penuntut hukum dan penasihat hukum? Sepakat? Sepakat, Yang Mulia. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 718-PID-B/2025-PN Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama dijatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Rahmat Alan, tempat tanggal lahir Jakarta 5 Januari 2023, nomor 22, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tangerang, agama Islam. Pertama, mengadili dan menyatakan terdakwa Rahmat Alan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.
Kedua, menjatuhkan pidana saudara Rahmat Alan. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Yang ketiga, menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa seluruhnya. Keempat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Yang kelima, menetapkan barang bukti berupa tongkat dan CCTV yang dibebankan biaya perkara Rp2.000. Diputuskan rapat majelis hakim PN Tangerang pada hari Senin 29 Juni 2025. Saya Anelis Larsati Gofron SHMH sebagai ketua hakim, Sabrina Syarif SHMH dan Muhammad Rizky Ramadan SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Apakah saudara penuntut Saudara penuntut ini ketok kapan? ketoknya ya habis ini, habis sudah. Apakah Anda memahami? Pas analis aja. Ya, pas analis. Pas lu nyebutin nama SHMH itu. Diputuskan pada Majelis Hakim PN Tangerang pada hari Senin 29 Juni 2025 oleh kami, saya Anelis Larsati Gofron SHMH sebagai ketua hakim, Sabrina Syarif SHMH, Muhammad Rizky Ramadan SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Apakah saudara penasihat hukum dan JPU sudah mengerti? Mengerti ya mulia. Baik, demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Kepada panitera. Baik, persidangan hari ini telah selesai. Majelis hakim akan segera meninggalkan ruangan. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih kepada para hadirin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.